Selamat datang di Rumah Awang Movie. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Forest. Di film ini terdapat hutan Aokigahara yang berada di Jepang. Hutan ini terkenal karena keangkerannya. Hutan ini juga menjadi tempat populer untuk bunuh diri. Wah, serem juga ya. Tapi di balik keangkerannya, Aokigahara juga menjadi sumber inspirasi pembuatan film The Forest. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Cerita ini berawal dari seorang gadis yang bernama Sarah. Pada saat Sarah terbangun dari mimpinya, yang dimana di dalam mimpinya Sarah berlari ketakutan di dalam hutan Aokigahara. Tidak lama kemudian, Sarah mendapatkan telepon dari pihak kepolisian di Yamanashi, Jepang, tempat saudarinya yang bernama Jess mengajar. Karena pihak sekolah tempat Jess mengajar mengatakan bahwa Jess menghilang. Polisi mengatakan bahwa Jess terakhir terlihat di dalam hutan Aokigahara. Polisi juga mengatakan bahwa ada kemungkinan Jess ingin mengakhiri hidupnya. Karena hutan Aokigahara terkenal dengan tempat bunuh diri. Namun, Sarah tetap tidak percaya. Dia tetap yakin bahwa Jess masih hidup. Tanpa berpikir panjang, Sarah langsung melakukan perjalanan ke Jepang. Sarah juga mendatangi sekolah tempat di mana Jess mengajar. Tapi saat Sarah memasuki kelas, para murid di sana terlihat sangat takut ketika melihat Sarah. Alasan mengapa para murid di sana terlihat sangat takut ya karena murid di sana mengira bahwa Sarah adalah hantunya Jess yang kembali dari hutan Aokigahara. Kepala sekolah di sana juga sempat menjelaskan sedikit tentang sejarah dari hutan Aokigahara. Sarah langsung bergegas menuju hutan Aokigahara. Di tengah perjalanan, Sarah menemukan tempat pusat informasi dan dia langsung menuju ke tempat pusat informasi tersebut. Sarah bertanya apakah mereka pernah melihat Jess. Petugas di sana menjawab bahwa mereka melihat Jess dan petugas di sana mengantar Sarah ke kamar mayat untuk melihat Jess. Tapi Sarah mengatakan bahwa mayat itu bukanlah Jess. Kemudian Sarah memutuskan untuk mencari adiknya di dalam hutan Aokigahara. Namun petugas di sana memberitahu Sarah bahwa di sana sangatlah berbahaya dan jangan pernah meninggalkan jalur utama. Kemudian Sarah melanjutkan perjalanannya ke hutan Aokigahara. Di sana, Sarah menemukan sebuah bar dan juga bertemu dengan pria yang bernama Aiden. Aiden mengatakan bahwa dia akan ikut Sarah mencari adiknya, asal dia dapat merekam kegiatan mereka untuk pembuatan artikel. Aiden juga mengatakan bahwa dia mengenal seseorang yang bisa membantu mereka menyusuri hutan Aokigahara. Scan pun berganti di sebuah penginapan. Di sana Sarah mendapati hal yang mengerikan. Tak terasa hari pun berganti. Sarah menemui Aiden bersama pria yang pernah dibicarakannya, Michi. Ya, Michi adalah seorang yang bisa membantu mereka di dalam hutan Aokigahara. Mereka pun sedikit berbincang-bincang tentang hutan Aokigahara. Setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka bertiga pun sampai di hutan Aokigahara. Mereka bertiga langsung bergegas masuk ke dalam hutan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat dua jalur, yaitu jalur utama dan jalur terlarang. Kemudian, mereka malah melintasi jalur yang dilarang. Kemudian, Michi menjelaskan, terkadang beberapa orang melihat atau mendengar hal-hal yang aneh di dalam hutan ini. Mereka terus melanjutkan pencariannya. Pada bagian ini, Sarah mulai merasakan keanehan. Di tengah-tengah pencarian, mereka bertemu dengan seseorang. Di sana Sarah melihat tali. Kemudian Michi menjelaskan fungsi tali tersebut. Di saat mereka menelusuri tali tersebut, mereka menemukan sebuah mayat di sana. Kemudian mereka mengurus mayat tersebut terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Tak terasa hari semakin larut. Michi menjelaskan bahwa mereka harus segera kembali dan melanjutkan pencariannya besok. Namun, sesaat setelah itu mereka menemukan sebuah tenda milik Jess, tapi tidak ada Jess di sana.
Kemudian Michi kembali mengatakan bahwa mereka harus kembali besok karena jika malam akan sangat berbahaya. Namun Sarah memaksa untuk tetap bermalam di tenda milik Jess. Aiden pun memilih menetap bersama Sarah. Kemudian Michi mengatakan akan kembali besok untuk menjemput mereka. Malam pun tiba. Keanehan-keanehan mulai terjadi. Sarah melihat seseorang di dalam kegelapan. Kemudian Sarah mengikutinya dan wanita itu mengatakan sesuatu kepada Sarah. Ketika pagi tiba, Aiden mengajak Sarah untuk pergi. Namun Sarah berpikir bahwa Michi akan datang pada siang hari. Di sini, Sarah mulai meragukan Aiden seperti apa yang dikatakan wanita saat malam itu. Kemudian, Sarah dan Aiden melanjutkan perjalanannya untuk mencari Jess. Tetapi, di tengah perjalanan, Sarah kembali meragukan Aiden. Sarah semakin meragukan Aiden. Di sini, Sarah mulai menanyakan kepada Aiden apa tujuan Aiden yang sebenarnya. Setelah itu, pertengkaran mereka berdua pun terjadi. Setelah pertengkaran itu, kemudian Sarah bergegas pergi untuk menjauhi Aiden. Scan telah berganti, di mana Michi mendatangi tempat terakhir mereka berpisah. Namun, Michi tidak menemukan siapa-siapa di sana. Pada saat di perjalanan, Sarah menandai jalurnya menggunakan tali. Hal itu dilakukan agar Sarah tidak tersesat. Namun, di tengah aksinya, Sarah diganggu akan hal-hal yang aneh. Di lain hal, Michi berniat mencari Sarah dan Aiden bersama para polisi. Terlihat juga Rob, suami Sarah, menyusul Sarah untuk mencarinya. Akhirnya, Sarah berakhir terjatuh di sebuah goa bawah tanah. Sarah pun menelusuri goa tersebut. Di saat Sarah menelusuri goa itu, dia bertemu dengan gadis yang dulu ia temui. Gadis itu mengatakan bahwa Jess ingin menemuinya. Kemudian, Sarah terus mengikuti gadis itu. Namun, hal mengerikan pun mulai terjadi. Sarah berteriak meminta tolong. Beberapa saat kemudian, Aiden pun datang untuk mencari cara mengeluarkan Sarah dari goa tersebut. Aiden memberikan sebuah pisau kepada Sarah agar Sarah bisa mempercayai Aiden. Pada scan ini, keanehan mulai terjadi kepada Sarah, yang dimana kejadian ini hampir membuat Sarah kehilangan nyawanya. Aiden dan Sarah berhasil menemukan sebuah bangunan tempat radio berada. Pertengkaran kecil terjadi antara Sarah dan Aiden. Lalu, Sarah mendengar suara Jess dari balik pintu. Suara Jess mengatakan bahwa Aiden adalah penjahat yang akan membunuh mereka berdua. Dan tanpa disengaja, Sarah menikam Aiden. Sebelum meninggal, Aiden mengatakan bahwa Jess tidak ada di sana. Kemudian, Sarah memasuki pintu yang dimana suara Jess berasal. Dan di pintu itu menghubungkan ingatan Jess dan Sarah pada saat mereka masih kecil. Pada scan ini, terlihat Jess yang sedang duduk. Merasakan sesuatu yang aneh, Sarah kemudian berlari sambil memanggil Jess. Tetapi, Jess malah berlari menjauh. Sesaat kemudian, Jess melihat cahaya. Jess menghampiri cahaya itu yang dimana itu adalah Michi dan rombongannya. Nah, pada scan ini dijelaskan bahwa Sarah sebenarnya sudah mati dan pikirannya sendirilah yang membuatnya mati. Kemudian, Jess berhasil keluar dan selamat dari hutan Aokigahara, namun tidak dengan Sarah. Dan film The Forest pun berakhir. Jadi, itulah kisah dari film The Forest yang dimana Aokigahara terkenal dengan keangkerannya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!